Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat jika Kiev menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Moskow, termasuk kawasan yang penduduknya berbahasa Rusia. Informasi lainnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan bertemu di Alaska pada 15 Agustus 2025. Dengan konflik Ukraina dan hubungan bilateral menjadi fokus utama pembahasan. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Menjelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan depan, para pemimpin Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mendorong langkah tegas terhadap Moskow. Mereka menilai hanya strategi yang memadukan diplomasi aktif, dukungan bagi Ukraina, serta tekanan terhadap Rusia yang dapat mengakhiri perang. Dalam pernyataan yang dikutip AFP pada Minggu 10 Agustus, para pemimpin menyambut baik upaya Trump untuk menghentikan konflik di Ukraina. Surat tersebut ditandatangani Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Finlandia Alexander Stubb, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Mereka menyatakan siap mendukung langkah diplomasi yang diupayakan Trump sembari tetap memberikan bantuan militer dan finansial substansial kepada Ukraina. Dukungan ini mencangkup kerjasama melalui Coalition of the Willing serta rencana penerapan sanksi baru terhadap Rusia. Di tengah dukungan tersebut, muncul laporan bahwa Putin sempat menawarkan kesepakatan kepada utusan Trump, Steve Witkoff, pada 6 Agustus lalu. Tawaran itu disebut meminta Ukraina menyerahkan wilayah Donbas Timur dan Crimea sebagai syarat penghentian perang. Trump sendiri sebelumnya menyinggung kemungkinan pertukaran wilayah demi kepentingan kedua negara meski belum merinci usulan itu. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengumumkan pertemuannya dengan Putin akan berlangsung pada Jumat 15 Agustus 2025 di Alaska.
pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi Trump sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Sekaligus, pertemuan langsungnya dengan Putin sejak KTT G20 di Jepang pada 2019. Sementara itu, proses negosiasi antara Rusia dan Ukraina sejauh ini belum membuahkan hasil. Tiga putaran pembicaraan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan. Putin tetap menolak seruan gencatan senjata Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa dan menutup kemungkinan dialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengomentari rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya kepada Rusia. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui Telegram menanggapi pengumuman Trump di Truth Social tentang rencana pertemuan tersebut. Ia menilai perundingan apapun yang melibatkan Ukraina hanya akan menghasilkan kesepakatan yang bertentangan dengan perdamaian. Isu teritorial, khususnya tuntutan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, menjadi salah satu penghambat utama tercapainya gencatan senjata. Trump sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan sebagian wilayah demi mencapai kesepakatan damai dengan Rusia. Dalam komentar terbarunya, ia mengatakan akan ada beberapa pertukaran wilayah, pernyataan yang memicu reaksi keras dari Zelensky. BBC melaporkan, Gedung Putih tengah berupaya meyakinkan para pemimpin Eropa agar menerima kesepakatan yang mencangkup penyerahan sebagian besar wilayah Ukraina, yakni Donbas, Donetsk dan Luhansk, Kherson, serta Zaporizhia kepada Rusia. Sebelum rencana pertemuan dengan Trump, Putin dilaporkan tetap bersikeras melanjutkan operasi militer di Ukraina demi menguasai keempat wilayah tersebut. Reuters mengutip sumber pejabat Rusia yang menyebut Putin hanya akan mempertimbangkan perundingan damai setelah menguasai sepenuhnya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, wilayah yang sejak awal diklaim Moskow sebagai bagian dari Federasi Rusia.
pejabat Rusia menyatakan bahwa Putin tidak akan melewatkan kesepakatan memperbaiki hubungan dengan Barat. Namun ia juga tidak akan mundur dari target utamanya. Langkah ini menjadi respon atas ultimatum Trump yang memberi waktu 10 hari kepada Moskow untuk menyetujui gencatan senjata dengan ancaman sanksi baru. Batas waktu itu berakhir pada 8 Agustus 2025. Kremlin merespon dingin ancaman tersebut. Putin menilai Rusia mampu bertahan dari tekanan ekonomi eksternal setelah lebih dari 3 tahun berada di bawah Nice to be with you. Kremlin mengonfirmasi rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Penasehat Kremlin, Yuri Usakov, menyebut kedua pemimpin akan menitik beratkan pembicaraan pada upaya mencapai penyelesaian damai jangka Nice to be with you. Kremlin mengonfirmasi rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Penasehat Kremlin, Yuri Usakov, menyebut kedua pemimpin akan menitik beratkan pembicaraan pada upaya mencapai penyelesaian damai jangka panjang untuk konflik Ukraina disertai sejumlah agenda lain. Ia menambahkan, prospek hubungan bilateral serta peluang kerjasama ekonomi juga akan dibahas, termasuk potensi proyek bersama di Alaska dan kawasan Arktik. Pertemuan tersebut diharapkan membuka jalan bagi implementasi proyek berskala besar yang menguntungkan kedua negara. Usakov mengakui persiapan pertemuan itu tidaklah mudah. Menurutnya, Moskow dan Washington akan memanfaatkan beberapa hari ke depan untuk merumuskan parameter politik dan teknis secara intensif demi menyukseskan agenda di Alaska.
Sebelumnya, Trump telah mengumumkan rencana pertemuan tersebut yang akan berlangsung pada Jumat depan. Namun, lokasi pertemuan tidak sesuai dengan usulan Putin yang semula menginginkan Uni Emirat Arab. Trump belum memaparkan secara rinci topik yang akan dibahas, tetapi mengisyaratkan bahwa gencatan senjata Rusia Ukraina akan menjadi salah satu fokus utama. Pertemuan di Alaska ini akan menjadi yang pertama antara Presiden Amerika Serikat dan Rusia sejak 2021. Ketika Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss. Kontak antara pemimpin kedua negara terhenti setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Sejak menjabat pada Januari 2025, Trump mulai membuka kembali komunikasi dengan Putin melalui sambungan telepon. Ukraina. Menurut laporan tersebut, Putin menyampaikan usulan itu kepada utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff pada Rabu lalu. Ia menginginkan agar Ukraina menyerahkan wilayah Donbas yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia sebagai imbalan penghentian pertempuran. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengupayakan tercapainya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perang yang berlangsung sejak 2022 itu telah merenggut ratusan ribu nyawa di kedua pihak. Saat ini, Rusia menguasai sebagian wilayah Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, serta sepenuhnya mengendalikan Luhansk. Namun, belum jelas apakah Putin bersedia menarik pasukannya dari Zaporizhia dan Kherson di kawasan Donbas jika kesepakatan tercapai. WSJ juga melaporkan bahwa pejabat Eropa ikut serta dalam 3 kali panggilan telepon dengan pemerintahan Trump sepanjang pekan ini untuk membahas proposal tersebut. Trump terlibat langsung dalam panggilan pertama pada Rabu bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden JD Vance, dan Witkoff. Panggilan kedua pada Kamis diikuti oleh peserta yang sama kecuali Trump. Dalam panggilan ketiga pada Jumat, Witkoff disebut menjelaskan kepada pejabat Eropa bahwa rencana Putin mencangkup 2 tahap. Pada tahap awal, Ukraina diminta untuk menarik pasukannya dari Donetsk dan membekukan garis depan. Sementara,
Pembahasan kesepakatan permanen dilakukan oleh Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Putin pada tahap kedua. Meski demikian, seorang pejabat Ukraina mengatakan Kiev tetap mengupayakan gencatan senjata sebelum mempertimbangkan proposal apapun. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Ia menegaskan tidak akan menerima ide yang mengarah pada penyerahan wilayah Ukraina. що вона чинить зло. Nice to be with you. Sikap ini disampaikan setelah muncul kabar bahwa Putin menawarkan kepada Trump untuk menghentikan perang dengan Ukraina dengan syarat Rusia memperoleh konsesi wilayah yang signifikan. Putin and I have been discussing various things. I think it's going very well. We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. But we look Dalam pernyataannya, Zelensky mengatakan semua mitra internasional harus memahami konsep perdamaian yang layak. to be with you. Ia menyatakan siap bekerja sama dengan Trump dan negara-negara mitra demi mewujudkan perdamaian yang sejati dan abadi yang tidak dapat digoyahkan oleh keinginan Moskow. Laporan menyebut tawaran Putin disampaikan kepada utusan Trump, Steve Witkoff, pada 6 Agustus lalu. Rusia dikabarkan meminta Ukraina menyerahkan wilayah Donbas Timur dan Crimea sebagai syarat penghentian perang. Di sisi lain, Trump pernah menyinggung kemungkinan pertukaran wilayah demi kepentingan kedua negara, meski belum menjelaskan lebih lanjut detail rencana tersebut. Trump sebelumnya mengumumkan melalui situs Truth Social bahwa pertemuannya dengan Putin akan berlangsung pada Jumat 15 Agustus 2025 di Alaska. Говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным Pertemuan правом, ini организацией. akan menjadi yang pertama bagi Trump sejak kembali menjabat Presiden Amerika Serikat, sekaligus pertemuan langsung pertamanya dengan Putin sejak KTT G20 di Jepang pada 2019. Sementara itu, upaya diplomasi antara Rusia dan Ukraina belum membuahkan hasil. 3 putaran negosiasi sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan.
Putin menolak seruan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk gencatan senjata, serta menutup kemungkinan pertemuan langsung dengan Zelensky. Amerika Serikat dan Rusia dilaporkan tengah menjajaki kesepakatan gencatan senjata di Ukraina yang berpotensi mengunci kendali Moskow. Atas wilayah-wilayah yang direbut sejak invasi, langkah yang dinilai akan menguntungkan posisi Rusia. Rencana ini mencuat seiring persiapan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang bisa berlangsung paling cepat pekan depan. Mengutip Bloomberg News, pejabat dari kedua negara dikabarkan membahas lokasi untuk pertemuan puncak tersebut. Meski Gedung Putih menepis laporan itu sebagai spekulasi. Kremlin belum memberikan tanggapan, sementara otoritas Ukraina juga tidak menyampaikan komentar. Reuters menyebut belum dapat memverifikasi detail informasi tersebut. Kesepakatan yang diusulkan dilaporkan mencangkup penghentian serangan Rusia di Kherson dan Zaporizhia pada garis pertempuran saat ini. Putin sebelumnya mengklaim 4 wilayah Ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, serta Crimea yang dianeksasi pada 2014 lalu. Meski belum sepenuhnya menguasai semua wilayah tersebut, kesepakatan ini dinilai akan memperkuat cengkraman Rusia. Bagi Ukraina, menerima kehilangan sekitar 1/5 wilayahnya menjadi tantangan politik besar bagi Presiden Volodymyr Zelensky. Meski ia pernah mengisyaratkan fleksibilitas demi mengakhiri perang yang telah menewaskan banyak warga dan merusak infrastruktur negara, sejak kembali menjabat pada Januari, Trump berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mencari jalan mengakhiri konflik. Meski sikapnya terhadap Putin kerap bergeser antara pujian dan kritik tajam. Rasa frustrasinya meningkat setelah Putin menolak menghentikan serangan, hingga ia mengancam akan menjatuhkan sanksi baru mulai Jumat terhadap Moskow dan negara pembeli ekspor Rusia jika perang tidak dihentikan. Sebelum pertemuan puncak, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, telah bertemu Putin di Moskow selama 3 jam yang disebut kedua pihak sebagai pembicaraan konstruktif. Pertemuan antara Trump dan Putin disebut berpotensi berlangsung di Uni Emirat Arab. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, sekutu dekat Ukraina, menilai jeda konflik mungkin akan segera terjadi. Ia menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Zelensky. Seraya menyebut bahwa pemimpin Ukraina itu berhati-hati namun optimis. Ukraina pun ingin melibatkan Polandia dan negara Eropa lain dalam perencanaan gencatan senjata serta penyelesaian damai.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu di Alaska pada 15 Agustus 2025 mendatang untuk membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina. Trump mengumumkan rencana pertemuan tersebut melalui media sosial, menyebut kedua belah pihak termasuk Ukraina hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berpotensi mengakhiri konflik selama 3,5 tahun. Ia mengisyaratkan bahwa kesepakatan itu dapat mencakup pertukaran wilayah. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung menolak kemungkinan rencana tersebut. Dalam pidato video yang diunggah di Telegram pada Sabtu 9 Agustus 2025, ia menegaskan konstitusi Ukraina melarang penyerahan wilayah. Dalam video itu, Zelensky menyebut Ukraina tidak akan menghadiahkan tanah kepada penjajah. Keputusan tanpa Ukraina adalah keputusan yang menentang perdamaian. Sementara itu, Kremlin mengonfirmasi pertemuan itu dengan ajudan Putin. Yuri Usakov mengatakan kedua pemimpin akan membahas opsi resolusi damai jangka panjang. Putin mengklaim 4 wilayah Ukraina yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, serta Crimea yang dianeksasi pada tahun 2014 meskipun pasukan Rusia belum menguasai seluruh area tersebut. Bloomberg sebelumnya melaporkan adanya upaya pejabat Amerika Serikat dan Rusia untuk merumuskan kesepakatan yang mengunci pendudukan Moskow di wilayah yang direbut. Namun, seorang pejabat dari Gedung Putih menyebut laporan itu hanya spekulasi. Sebelumnya, Trump berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia, juga mengancam akan menjatuhkan sanksi dan tarif baru kepada Moskow jika Putin tidak menghentikan serangan. Pekan ini pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan 25% pada barang dari India yang mengimpor minyak Rusia, menjadi sanksi terhadap Moskow di masa jabatan keduanya. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut jeda konflik kemungkinan sudah dekat, meski belum berarti berakhirnya perang. Ukraina menyatakan terbuka pada fleksibilitas diplomatik, namun kehilangan sekitar 1/5 wilayahnya akan menjadi pukulan politik besar bagi pemerintahan Zelensky. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.